Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk minggu ini kita akan masuk bab 3 ya, yaitu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri khususnya dan umumnya kepada saudara, teman, dan tetangga kita. Liridhoillah wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita masuk materi akhlak adab kepada teman dan saudara ya. Nah, itu sekilas ada gambar orang yang sedang gotong royong membenarkan atau memperbaiki rumah ya. Nah, itu ada seorang anak lagi disuapi. Apa maksudnya itu? Itu maksudnya adalah kita tidak mungkin hidup sendiri. Nah, secara akli manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Makanya seorang manusia itu disebut juga makhluk sosial karena kita memerlukan orang lain, baik saudara, teman ataupun tetangga. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri ya, kita masih manusia biasa, makhluk sosial, nggak bisa kita hidup sendiri, itu nggak bisa. Kita mau istilahnya bangun rumah, pasti kita juga butuh tetangga kita. Kita mau mengadakan selamatan misalkan, atau mau mengadakan apa, pasti membutuhkan tetangga atau teman kita. Makanya kita dianjurkan untuk mempunyai adab kepada sesama manusia. Bahkan dari kecil kita mesti butuh orang lain. Masih bayi kita masih disuapin ya, sudah besar kita juga butuh orang lain ya, sampai kita meninggal pun kita juga memerlukan orang lain. Kita nggak bisa sendiri. Ada tak orang mati terus berangkat sendiri? Nggak ada. Orang mati mandi sendiri, nggak dimandikan, itu nggak ada. Kalau ada cuma sedikit, satu mungkin ada, itu pun seorang wali Allah mungkin ya. Jadi kita seorang manusia biasa secara akal itu tidak bisa hidup sendiri. Kalau di Mitra Sejati itu ada kitabnya, Mitra Sejati itu tentang bab kamanusan. Di situ saben wong urip mesti butuh liyan. Jadi setiap manusia pasti butuh wong liya. Sebab lamun ijen tentu ora mangan. Ketika kita sendiri pasti kita nggak akan makan. Ibaratnya di situ badhe dahar butuh wong kang adang sego. Arep makan awake dhewe butuh wong sing adang sego. Nah, ketika ada orang adang sego misalkan masak nasi, wong masak nasi butuh wong sing nutu niku wong sing awah. Lan kang nandur pari nika, lan kang macul. Jadi kita itu saling berhubungan orang nih. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau di Mitra Sejati kan seperti itu. Nganggo klambi butuh wong sing jahit, nenon. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau toh arep hidup sendiri ya aja kalau di situ mula kudu duwe rasa kamanusan, aja arep urip dhewe kumpul macan. Jadi kalau kamu kok nggak punya rasa sosial, misalkan sifat sosial sama manusia, ya urip dhewe ae ning hutan kaya kumpul karo macan. Itu di Mitra Sejatinya. Makanya kita itu makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita harus mempelajari adab bagaimana atau kepada saudara, bagaimana atau kepada teman, dan bagaimana atau kepada tetangga.
Itu ada adabnya semuanya. Dan siapa itu saudara, siapa itu teman, dan siapa itu tetangga, semuanya ada adabnya sendiri-sendiri. Nah, itu sedikit tentang makhluk sosial. Ya, selanjutnya dalilnya. Dalilnya apa? Nabi pernah menyampaikan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Nah, sampeyan duwe tangga ya. Jadi mulyakno tanggamu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kamu wajib memuliakan tetangga kamu. Wa butuh yang dengan kedua itu surat An-Nisa, wa butullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junub wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat. Karib kerabat itu saudara, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh ya, dan teman sejawat ya. Jadi itu dalilnya, kita disuruh memuliakan tetangga, kita disuruh berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga ya. Sing apik karo bolone, sing apik karo tanggane. Jadi lanjutnya, nah ini ada sebuah foto itu tentang saudara ya. Siapa tahu saudara itu? Saudara itu adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat. Jadi masih kerabat dengan kita sampai garis keturunan ke-7 masih diikatkan saudara kerabat. Meskipun ada yang disebut saudara dekat ataupun saudara jauh, adike, mase, ponakane, sepupunya, saudara tiri, saudara sepersusuan itu saudara. Ada yang mengatakan saudara sebani Adam, saudara sebangsa dan sebagainya. Itu kan pada hakikatnya seperti itu. Pada hakikatnya kita ini saudara sebani Adam ya. Pada istilahnya kita saudara kandung, saudara sepupu, saudara tiri, itu yang disebut saudara. Kita wajib berbuat baik kepada beliau, itu saudara. Nah, caranya gimana kalau berbuat baik pada saudara? Nah, salah satunya di situ, cara adabnya adalah menjaga perasaan saudara. Jangan menyakiti hati saudara kamu ya. Ojo nyakiti adike, ojo njaraki adike, jangan menyakiti saudaranya. Menjaga nama baik saudara ya, menjaga nama baik saudara, keluargane dijaga nama baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersikap dengan baik ya. Ojo sampai kita berbuat jahat, kita berbuat maksiat, pasti yang kena saudaranya. Kayak anak siapa tau penggane misuan misalkan seperti itu anak siapa tau kok ngomongannya jelek ya. Pasti yang kena adalah saudaranya, yaitu bapaknya, kakaknya, adiknya, itu pasti kena. Makanya seperti itu. Saling perhatian, kasih sayang ya. Karo masih harus kasih sayang, menjalin silaturahmi, jangan bermusuhan, saling memberi salam dan lain sebagainya. Ketemu masih di jalan, Mas, ketemu saudaranya, sepupunya, assalamualaikum gitu, memberi salam ya. Jangan membicarakan aibnya, ojo ngomong eleke kesel sama saudara, masa mau membuka aibnya. Masih ingat hadis Nabi itu ya, barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Jadi nek aib tonggo saudarane ya jangan disampaikan kemana-mana. Wis cukup kamu yang tahu dan keluarga kamu dan saudara kamu.
Jangan disampaikan, dibuka kemana-mana. Jangan mencela saudaranya, bully, dikucilkan, itu jangan. Saudara ditolong, misalkan saudara butuh bantuan ya ditolong. Lagi kesulitan, dibantu. Kalau saudaranya berbuat jahat, berbuat jelek, dinasihati. Itu nggak boleh, itu dosa. Ya, itulah menjadi saudara yang baik, adab-adabnya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk pada teman, ya. Itu ada gambar seorang teman, seorang sahabat. Teman itu siapa? Sama nggak dengan sahabat? Ya. Teman itu siapa? Sahabat itu siapa? Sama nggak? Kalau di situ teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita. Orang yang pernah dekat dengan kita, bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, sering bertemu, itu teman. Maka ada yang namanya teman waktu kecil, ada yang namanya teman sekolah, ada yang mana teman sekantor, teman organisasi, teman kerja, dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya kita semuanya adalah teman. Teman itu tidak pandang suku, bangsa, dan agama. Silahkan kamu mau berteman kepada siapapun, bahkan orang non-muslim. Silahkan berteman kepada orang non-muslim, gak apa-apa. Tapi ingat, kalau masalah akidah, lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau masalah akidah, kamu ya kamu, saya ya saya. Ya, kalau bisa malah yang beda akidah dengan kita diajak masuk ke akidah kita, wah itu bagus itu. Jadi teman itu boleh kepada siapa saja boleh, tapi satu, jangan menyangkut masalah akidah. Kok sampai kamu diajak ke gereja, jangan mau, karena itu bukan akidah kamu. Teman ya teman, tapi kalau masalah akidah ya jangan. Ya, itu. Jadi boleh kamu berteman dengan siapa saja boleh, bergaul dengan siapa saja boleh, tapi ingat, kamu dia juga dia. Apalagi masalah agama. Ya. Seperti Nabi Isa itu pernah ditanya di situ. Wahai Ruhullah itu panggilan Nabi Isa. Dengan siapa kami berteman dan bergaul? Jawabnya Ruhullah siapa? Jawabnya Nabi Isa gimana? Dengan orang yang akan mengingatkan kamu kepada Allah ketika kalian bertemu dengannya, yang ucapannya menambah pengetahuan kalian dan ilmu kalian dapat mendorongmu mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi intinya Nabi Isa itu menjawab, teman itu adalah yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cari teman yang baik. Teman kok ngejak elek, teman kok ngejak bolos, teman kok ngejak maksiat, itu bukan teman. Ya, itu bukan teman. Jauhi kalau seperti itu. Waktunya sekolah diajak bolos, ojo gelem. Loh, katanya teman, loh bukan teman itu. Teman itu menurut Nabi Isa di situ kan orang yang akan mengingatkan kamu kepada Allah, orang yang mengajak kebaikan, tidak sholat, tidak sholawatan, itu teman. Teman kok ngajak bolos, teman kok ngajak mencuri, teman kok ngajak membuli, ya jangan. Jangan berteman kepada orang-orang seperti itu. Jangan bergaul dengan mereka. Ya, karena apa? Teman itu sangat mempengaruhi, cepat sekali mempengaruhi. Ya, cepat sekali mempengaruhi. Makanya pilih-pilihlah ketika kamu berteman, ketika kamu bersahabat, ketika mencari teman, dipilih-pilih. Takai seperti apa toh? Cocok gak buat teman saya? Anak itu seperti apa? Pantas gak buat teman saya? Gitu. Kalau masalah harta benda ya jangan dipikirkan. Ya. Jangan dipikirkan, yang dipikirkan akidahnya, tauhidnya, perbuatannya, sifatnya, itu yang dipikirkan. Kalau mengajak kebaikan ya jadikan teman, kalau mengajak kejahatan, kejelekan ya jangan jadikan teman. Ya itu teman ya. Ya. Ingat,
Kalau kalian ingin mengetahui sifatnya seseorang, itu saya pernah sampaikan di kitab apa, saya lupa saya. Kalau kamu ingin melihat sifat seseorang, itu lihatlah temannya siapa. Jadi kalau kamu pengen ngerti sifatnya cahku seperti apa, kepribadiannya seperti apa, lihatnya lah temennya itu siapa. Otomatis kamu akan tahu dia sifatnya seperti apa. Karena teman itu sangat berpengaruh. Asal mulanya nggak pernah misuh misalkan, dilala punya teman sing misuhan, otomatis dia pasti akan ikut-ikut misuhan. Jadi hati-hati kalau berteman, carilah teman yang baik, carilah teman yang bisa membuat kamu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu teman. Selanjutnya tetangga. Nah, itu ada foto tentang tetangga. Silaturahmi itu. Tetangga itu siapa? Tetangga itu adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Dekat dengan rumah kita. Tetangga satu RT, tetangga satu RW, atau tetangga sekecamatan, pada hakikatnya ya tetangga itu. Tapi kan yang lebih disebut ini kan tetangga dekat satu desa, itu biasanya tetangga. Tapi orang-orang sering menyebut rumahmu mana, desa ini. Nah, dekat dengan ini, tidak, itu tetangga desa. Ya, ada yang seperti itu. Apapun namanya, kalau tetangga kita wajib berbuat baik, ada adab-adabnya, ya. Itu tetangga. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi jadilah tetanggamu tetangga yang baik. Ada Nabi itu pernah menyampaikan, kalau kehadiran kamu itu membuat tidak enak tetangga kamu, ya, berarti kamu tidak disebut orang yang mempunyai adab kepada tetangga. Banyak sekali adabnya sebenarnya. Jadi nek sampai neng omah itu kok tidak membuat baik malahan, ya berarti kamu belum beradab kepada tetangga. Ya, sekarang bentuk atau ciri-ciri adab kepada teman. Tadi sebagian sudah saya singgung. Adab kepada teman itu banyak sekali. Ya, ketemu teman nih salam, assalamualaikum, gimana kabarnya, menanyakan kabar, dan terus basa-basi seperti itu jadi kepada teman. Salah satunya menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Kalau berteman ya sing enak, sing nyaman, ojo buli-bulian, ojo pilih-pilih. Boleh pilih-pilih tapi asalkan tidak masalah dunia. Kalau masalah akhirat ya pilih-pilih. Itu menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Jadikan teman kamu itu nyaman di samping kamu, enak diajak ngobrol, enak diajak curhat, itu teman. Ya. Yang kedua, suka membantu teman yang kesulitan dibantu. Tapi ingat, bantu ini dalam hal kebaikan, tidak bantu dalam hal kejahatan. Kalau dalam hal kejahatan, keburukan, ya jangan dibantu. Misalkan ada temanmu mau bolos, terus kamu dipeseni, nanti kalau guru tanya bilang saya sakit. Nah itu kan bantu teman, tapi kan bantu dalam hal kejelekan, itu nggak boleh, jangan. Jangan. Jadi suka membantu, tapi ingat membantu dalam hal kebaikan, jangan dalam hal keburukan. Dimintai tolong dilihat dulu apa masalahnya, ya.
Pak lah solidaritas. Apa solidaritas itu kalau jelek ya jangan. Kamu anak Islam, kamu anak MTS, kamu orang Islam, akidah Islam, itu nggak ada namanya solidaritas dalam hal kejahatan, itu nggak ada. Ya, jangan. Selanjutnya, menganggap teman itu sebagai one team one aim, satu tim satu tujuan. Anggaplah teman kamu itu ya sama tujuannya dengan kamu, tim kamu, makanya akan enak saling membantu. Kalau kurang satunya enggak, kurang paham, dibantu, ya. Jadi jangan anggap teman kamu musuh, anggap teman kamu itu tim, ya. Kamu akan merasa kehilangan ketika seseorang teman kamu itu sudah tidak di samping kamu. Kamu akan sangat merasa kehilangan. Saya dulu pernah SMP, SMA itu ada satu teman itu nggak terlalu dekat dengan saya. Nggak terlalu dekat dengan saya. Tapi ketika lulus SMA, dia malah sering telepon saya. Ayo kita ngopi, ayo kita sana, malah sering dekat. Jadi ketika nggak ada itu merasa gimana gitu, ya. Itu teman yang baik seperti itu. Kok dia nggak ada, kok gimana gitu ya. Ya, itu ciri-ciri atau bentuk adab pada teman. Selanjutnya, membawa kebaikan dalam pergaulan, ya. Jadikan kamu itu berteman membawa kebaikan. Diingatkan temennya kalau salah diomongin, kayak gitu nggak boleh, kayak gitu dosa, kayak gitu nggak boleh. Diingatkan, jadi bawa kebaikan biar ada manfaatnya. Oh, itu teman saya, pasti akan dikenal, ya. Suka membantu tadi sudah, ya. Itu adab atau bentuk ciri-ciri kepada adab kepada teman. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya sangat banyak sekali adabnya. Di buku itu ada rasa gembira ketika bertemu, mendahului mengucapkan salam, ramah dan lapang dada ketika duduk bersama, menceritakan hal-hal yang baik, tidak memotong pembicaranya dan memanggil dengan nama yang disenangi. Kalau manggil temannya ya namanya, ya, namanya, jangan nama orang tuanya, nggak boleh, dosa. Sekarang bentuk atau ciri-ciri adab kepada tetangga. Tadi sudah disebutkan tetangga itu siapa. Sekarang adabnya bagaimana? 1. Menerapkan 5S. Karo tonggone itu ada 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Ketemu tonggone disopo. Bu, badhe teng pundi? Mas, badhe teng pundi? Mas, saking pundi? Assalamualaikum, Mas, mau kemana? Disopo. Karena orang desa itu sangat lekat dengan 5S itu. Kok kamu hidup di desa? Kok kamu samakan dengan hidup di perumahan? Biasa, mohon maaf ya. Biasanya orang perumahan kan ya biasanya, tapi nggak semuanya. Karena semuanya sibuk, itu nggak, jarang yang menerapkan 5S. Tapi masih ada. Ya. Jadi kalau kamu mempunyai tetangga, terapkan 5S dalam keluarga kamu, dalam diri kamu. Nek tonggone disopo, senyum. Assalamualaikum. Mau kemana, Bu? Mau kemana? Disopo. Ketemu teman ya ngono, sama. Yang kedua, selalu membuka pintu maaf. Biasanya disakiti tetangganya, dimaafkan. Ojo ngrasani tonggone, ojo iri karo tonggone, ya. Jangan hasut, jangan iri dengki kepada tetangganya, jangan. Itu ada pada tetangga. Saling silaturahmi, sering-seringlah ngobrol dengannya.
Biasanya kalau orang desa itu kalau nggak sering ngobrol malah dikira sombong. Tak kalau sombong, nggak gelem ngobrol, dikira sombong. Makanya saling sering-seringlah silaturahmi, selalu berprasangka baik, berhusnuzon karo tanggane, ya, aja suuzon. Kenapa? Karena apapun yang kita alami pasti akan melibatkan tetangga kita. Kita akan butuh tetangga kita, pasti itu. Kita nggak mungkin nggak butuh tonggo, ya. Menjaga kerukunan dan keamanan, ya. Menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Jadi anggaplah tetangga dekatmu dengan sebagai saudara. Itu bentuk ciri-ciri adab kepada tetangga. Nah, sekarang cara membiasakan diri beradab islami kepada saudara. Caranya gimana? Satu, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Ingat, sesama muslim adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim, kita semua bersaudara. Jadi ibaratkan yang kedua, ibaratkan bahwa sesama muslim itu bagian tubuh. Jika satu disakiti, harusnya satunya ya merasakan sakit, karena kita saudara se-Islam, ya. Memberi perhatian kepada saudara, teman dan tetangga, diperhatekne tanggane, perhatekne saudarane, temane. Ingat, man la yarham la yurham, barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi karo tanggane sing apik, menjaga sopan santun dan perasaan, wis diem saja, ojo ngrasani, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab, suka membantu terutama saat mereka membutuhkan, dibantu, ya, dibantu, tangganya dibantu, saudara dibantu, temannya dibantu, karena kita suatu saat nanti pasti akan butuh bantuan teman kita, butuh bantuan tetangga kita. Ketika kamu nanti sudah lulus sekolah, terus dilalah teman kamu sudah sukses, ya, teman kamu sukses terus kamu belum, pasti ketika teman kamu sukses pasti akan mencari kamu. Cah kae ning dia, gimana kabarnya, pasti akan menanyakan. Ketika ada lowongan, pasti yang dihubungi akan teman yang dekat dengannya, yang sering komunikasi dengannya, yang dihubungi pasti akan itu, ya. Jadi jangan membenci teman, jangan membenci saudara, jangan membenci tetangga. Saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, bagi-bagi rezeki yang adil. Sekali-kali temennya ditraktir. Misalkan habis kemana? Habis jalan-jalan, terus bawa oleh-oleh, dibagi-bagi karo saudarane, karo temene, karo tetanggane, ya. Lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu, apalagi kepada tetangga yang kurang mampu. Apa maneh tanggamu sing miskin, ya. Apalagi tetangga yang miskin. Ikut bergembira. Jadi nek tanggane mempunyai rezeki yo melok seneng, aja malah diterasani. Montore anyar, nek utang kae jangan seperti itu. Tetangganya beli motor baru, yes alhamdulillah, semoga bermanfaat baginya. Segitu aja. Bolone HP-ne anyar misalkan, yes alhamdulillah, temennya HP-nya baru. Gitu aja, wis nggak usah iri-irinan, nggak usah. Semilok seneng. Tanggane, temene, saudarane sakit ya dijenguk, ya. Teman kamu sakit di rumah sakit, dijenguk. Teman saudara kamu sakit, dijenguk. Tetangga kamu sakit, dijenguk. Jadi misalkan beliau sakit, dijenguk.
semampunya menjenguknya. Jadi ketika teman kamu, tetangga kamu mempunyai musibah, terkena musibah, yo ikut bela sungkawa lah, ya. Aja malah ya kayak hadapi kayak, jangan seperti itu, gak boleh itu, ya. Sekarang hikmah beradab Islami kepada saudara. Hikmahnya apa tahu kalau kita beradab pada teman, saudara, dan tetangga? Satu, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun. Jelas tercipta suasana yang rukun kalau tonggone rukun, gak sering cekcok karo saudarane, karo temane. Selalu menjaga ajaran Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya. Itu hikmahnya. Terwujud lingkungan yang aman, terjalin kerukunan antar saudara, memperkecil adanya sifat suudzon. Jadi gak mungkin suudzon kalau kita beradab yang baik, saling menghormati, menghargai, memperbanyak orang, semakin meningkat ketakwaannya, ya. Hubungan bertetangga makin erat, itu hikmahnya, ya. Ingat, saya sampaikan, ingat ya, sebaik-baiknya teman, ingat, adalah teman yang menunjukkan pada kebaikan. Saapi-api bolo, sebaik-baiknya teman, sahabat adalah teman yang mengajak pada kebaikan. Sebaliknya, sejelek-jeleknya teman atau sahabat adalah teman sahabat yang mengajak ke dalam kemaksiatan. Ingat ya, saapi-api bolo kuwi bolo sing ngajak api, ya. Siapa teman? Ya, ingat ada hadis pepatah mengatakan, sodikuka man abkaka wala man adhakaka. Teman kamu adalah orang yang menangis ketika kamu menangis. Wala man adhakaka, bukan kamu tertawa ketika kamu tertawa dia ada, itu bukan. Jadi teman kamu adalah man abkaka, orang yang ada ketika kamu sedih, bukan orang yang ada ketika kamu tertawa. Itu teman kamu, itu sahabat sejati, seperti itu. Jadi kamu lihat, ketika kamu sedih, siapa yang menghampiri kamu, ya. Ketika kamu misalkan kamu gak punya apa-apa, siapa yang mendekati kamu? Itu pepatah asli itu, sodikuka man abkaka wala man adhakaka. Teman kamu adalah orang yang sedih dikala kamu sedih, orang yang ada dikala kamu sedih, dan bukan orang yang ada dikala kamu gembira. Kalau anak sekarang mungkin nyebutnya teman musiman. Kamu jangan jadi teman musiman. Introspeksi diri saja. Teman ya teman, aja teman musiman enggak ada. Ingat ya, berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga, siapa saja. Kalau suatu saat nanti kamu pasti akan membutuhkan beliau-beliau. Kamu pasti akan butuh saudaramu, kamu pasti akan butuh teman kamu, dan kamu pasti akan butuh tetangga kamu, ya. Cukup sekian dari saya. Ingat, selalu berbuat baik dan berbuat baik. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, kalau ada salahnya saya mohon maaf, kalau ada benarnya itu dari Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.